Bab 2091. Tidak ada orang di belakangmu. 1. Tak terkalahkan. Acak. Molly di samping terlihat sangat aneh. Apakah manusia ini gila? Alam semesta yang luas, siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan? Tak terkalahkan. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Mileye menoleh untuk melihat, dan tidak jauh, ruang hampa tiba-tiba menjadi alam ilusi, dan segera, seorang pria keluar. Pria itu tinggi dan wajahnya tertutup sisik. Pada pandangan pertama, itu sangat mengerikan. Master tahap 14. Pria itu tersenyum dan berkata, "Manusia, kamu bilang kamu." Pedang di tangan Mileye tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, pupil pria itu tiba-tiba menyusut. Dia hanya ingin melarikan diri, tapi dia masih agak lambat, dan pedang menembus langsung di antara alisnya. Semburan darah. Pria itu menatap Mileye. Saat ini, jiwanya telah dikunci oleh pedang Mileye. Pria itu memandang Mileye. "Ruangmu melipatmu tapi 10 langkah kecil, bagaimana bisa?" Pada saat ini, Mileye memiliki pemikiran, dan pedang biru gaib langsung menyerap jiwanya. Melihat adegan ini, corak Master Roh Binatang di lapangan tiba-tiba berubah. Manusia di depan dirinya memiliki pembunuhan instan Master tahap ke-14. Wajah Molly di samping juga menjadi sedikit bermartabat. Kekuatan Mileye telah tumbuh sedikit menakutkan. Berapa lama ini? Tidak. Molly tiba-tiba teringat bahwa meskipun baru beberapa hari berlalu di luar, sudah puluhan tahun di dalam menara kecil. Namun, meski begitu, kecepatan kemajuan Mileye terlalu menakutkan. Pedang. Mata Molly tertuju pada pedang biru gaib di tangan Mileye. Pedang ini secara langsung meningkatkan kekuatan Mileye lebih dari selusin level. Di kejauhan, Mileye tidak berhenti setelah memenggal kepala Master tahap ke-14, tetapi melebarkan telapak tangannya, dan dalam sekejap, kepala Master Roh Binatang di lapangan semuanya terbang keluar. Pembunuhan instan. Pedang terbangnya saat ini, bahkan Master tingkat ke-14 tidak dapat menghentikannya, apalagi Master tingkat ke-14 ini. Setelah pedang biru gaib menyerap jiwa para Master Roh Binatang, Mileye menyingkirkan pedang biru gaib, dan pada saat ini, langit orang di depannya terbelah tiba-tiba, dan kemudian, bayangan diam-diam muncul. Mileye sedikit mengernyit lagi. Bayangan alam ilusi berangsur-angsur mengeras, dan tak lama kemudian, seorang pria paruh baya muncul di depan Yesuan Mileye. Pria paruh baya ini mengenakan jubah hitam dan memiliki tanduk di kepalanya. Master tahap 15. Orang ini adalah ketua klan saat ini binatang purba dari klan roh binatang. Edwin memandang Mileye, "Kami meremehkanmu." Mileye tersenyum dan berkata, "Sejauh yang kutahu, aku tidak memiliki keluhan atau permusuhan dengan roh binatang. Aku tidak mengenalmu." Edwin tiba-tiba menyela Mileye. "Sebelumnya, tidak ada permusuhan, tapi sekarang tidak ada permusuhan." Mileye memandang Edwin dan berkata sambil tersenyum, "Kamu benar." Edwin menatap Mileye, "Apakah kamu berani datang ke klan roh binatangku?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak berani." Setelah berbicara, dia berbalik dan langsung pergi. Dia tidak melakukan apa-apa, karena yang ada di depannya hanyalah sinar ilusi, sama sekali bukan tubuh utama yang sebenarnya. Edwin hanya menatap Mileye yang pergi dari kejauhan, matanya seperti pisau, dan dia sangat kedinginan. Di sisi lain, Mileye langsung kembali ke menara kecil. Ambil inisiatif untuk pergi ke klan roh binatang. Dia tidak bodoh. Sekarang kekuatan ini pergi ke klan roh binatang dan bertarung melawan seluruh klan roh binatang. Bukankah tidak apa-apa untuk mencari kematian?
Bukankah menyenangkan untuk melatih diri di menara kecil dan kemudian membunuhnya? Menghadapi master tahap ke-15 semacam ini, dia masih tidak yakin. Belum lagi ke-15, tapi yang ke-14, jika lawan sudah siap, akan sulit baginya untuk langsung membunuh. Fakta bahwa dia membunuh master tahap ke-14 dalam pembunuhan instan sebelumnya adalah karena dia membunuh lawan secara tiba-tiba. Adapun klan roh binatang, alam terang jelas memiliki 15 master, dan mungkin ada lebih dari satu. Yang paling penting adalah kekuatan semacam ini memiliki nenek moyang atau semacamnya, dan mereka bertarung dan bertarung. Ayo untuk memanggil leluhur, sungguh menyebalkan. Kali ini, dia akan membunuh makhluk roh setelah persiapan menyeluruh. Mileye terus melipat lapisan ke-6 ruang dan waktu. Jika dia bisa melipat lapisan ke-6 ruang dan waktu, maka dia akan mampu membunuh master tahap ke-15. Selama periode ini, Molly juga terus-menerus membimbing Mileye, jadi perkembangannya cukup mulus. Namun, klan roh binatang jelas tidak mau memberinya waktu. Mileye, yang sedang berlatih, tiba-tiba mengangkat kepalanya, alisnya berkerut, cepat sekali. Di sampingnya, Molly tersenyum dan berkata, "Kamu telah menarik perhatian yang cukup dari klan roh buas. Sekarang mereka tidak hanya menginginkan pedangmu, tetapi juga ingin melenyapkan kutukanmu." Mileye tidak mengatakan apa-apa, dia meninggalkan menara kecil. Tepat setelah meninggalkan menara kecil, ketua klan suku roh binatang, Edwin, muncul di depan dia. Edwin tidak melihat Mileye, tetapi melihat di samping Mileye, kediaman langit. "Pemimpin, apakah kamu akan membantu manusia ini?" Molly melirik Mileye, lalu tersenyum, "Ya." Edwin tersenyum dan berkata, "Setahuku, orang ini sepertinya ingin menghancurkan kediaman langitmu." Molly tersenyum sedikit, "Ketua klan Gu, pedang ini bagus, tapi panas, kamu harus memikirkannya." Edwin sedikit mengangguk, "Jadi kamu juga untuk pedang ini." "Aku mengerti." Molly melirik Edwin dan menggelengkan kepalanya. "Mengerti? Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi." Pada saat ini, Edwin tiba-tiba menoleh, "Harry, aku akan menyerahkan pemimpin kepadamu." Suara itu jatuh, dan seorang master klan manusia tiba-tiba keluar dari kanan. Master klan manusia memandang Molly, dengan senyum di sudut mulutnya, "Tolong beri aku pencerahan." Setelah kata-kata itu jatuh, dia melompat dan menghilang di tempatnya. Bersambung. Bab 2092. Tidak ada orang di belakangmu. 2. Meili melirik Mileye, "Jaga dirimu." Suara itu jatuh, dan dia langsung menghilang di tempat. Saat berikutnya, keduanya langsung memasuki ruang waktu ke-6. Pada saat ini, Edwin itu memandang Mileye, "Apakah kamu masih punya seseorang?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak." Edwin menatap Mileye, "Seharusnya tidak. Seorang jenius sepertimu, tidak ada orang di belakangmu. Aku tidak percaya." Mileye tersenyum dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, apakah kamu diasingkan atau berkelahi dalam kelompok?" Edwin memandang Mileye, "Bekerja sendiri." Suara itu jatuh, dan dia tiba-tiba menghilang. Waktu dan ruang dilipat, dan itu adalah ruang dan waktu ke-6. Dan pada saat hewan purba itu menghilang, wajah Mileye berubah drastis, dan dia langsung menggunakan domain pedang. Membandingkan kecepatan, dia pasti tidak bisa membandingkan dengan lawan. Jadi dia hanya bisa memilih untuk bertahan. Boom! Segera setelah Mileye mengerahkan domain pedang, kekuatan yang kuat menyapu dirinya, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Pedang biru gaib tiba-tiba menghilang. Ci! Dengan suara robek bergema, binatang purba itu mundur ratusan kaki jauhnya. Edwin melirik tangan kanannya,
ada bekas pedang yang dalam di lengan kanannya. Edwin menatap Mileye, waktu dan ruang lipat. Kamu hanya peringkat ke-10, kenapa bisa? Tepat pada saat ini, pedang Mileye tiba-tiba menghilang lagi, dan tubuh purba hewan itu tiba-tiba menjadi ilusi. Pedang biru gaib memotong langsung ke udara, dan di kejauhan, mata Mileye tiba-tiba menyusut, dan dia langsung melemparkan domain pedang, dan sepotong pedang cahaya membuatnya kewalahan, karena hewan purba itu langsung melipat ruang dan waktu dan datang ke depannya, dan meninjunya. Boom! Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan Mileye mundur ribuan kaki jauhnya. Pada saat ini, binatang purba itu tiba-tiba maju selangkah. Dengan langkah ini, Mileye di mana ruang waktu langsung menjadi jurang. Jurang waktu dan ruang. Hanya dengan satu gerakan, Mileye langsung terlempar ke jurang ruang dan waktu. Namun yang membuat Edwin agak sulit dipercaya adalah Mileye langsung kembali ke ruang dan waktu yang sebenarnya. Keluar. Edwin agak bingung. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di depan hewan purba itu, dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Tarik pedang untuk menentukan hidup dan mati. Sekarang kecepatan pedang terbangnya tidak cukup untuk membunuh binatang purba, karena kecepatan tidak dapat membunuh binatang purba, maka satu-satunya pilihan adalah kekuatan. Ketika Mileye menebas dengan pedang ini, waktu dan ruang tempat hewan purba itu berada langsung dimusnahkan, termasuk lapisan kelima ruang dan waktu. Edwin tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan langsung meninju. Keras. Edwin meninju, dan cahaya pedang dimusnahkan secara langsung. Pada saat yang sama, Mileye mundur 10.000 kaki dalam sekejap. Kekuatan ditekan. Setelah Mileye berhenti, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan saat berikutnya, matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Kekuatan garis darah. Di kejauhan, ekspresi jijik muncul di sudut mulut Edwin. Beraninya kamu menggunakan kekuatan darah di depanku, apa kamu tidak tahu kekuatan darahku? Kekuatan garis darah dari klan roh binatang itu peringkat kelima di dunia. Suara itu jatuh, dan dia mengambil langkah maju. Dengan langkah ini, paksaan garis darah menyapu langsung ke arah Mileye. Di kejauhan, Mileye mengepalkan tangannya dengan erat, dan garis darah yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Kompetisi garis darah. Namun, paksaan dari garis darah binatang purba baru saja menyentuh garis darah Mileye dan itu langsung runtuh. Melihat adegan ini, Edwin sangat tidak percaya ini. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berlari ke depannya, lalu menebas dengan pedangnya. Dengan suara pedang bergema, cahaya pedang berdarah memotong lurus ke bawah. Mata Edwin berkilat ganas, dia menginjak kaki kanannya, dan meninju. Satu pukulan. Boom. Sepotong cahaya pedang berwarna darah hancur, Mileye terlempar, dan Edwin tiba-tiba bergegas maju dan menendangnya. Boom. Waktu dan ruang di sekitarnya runtuh secara langsung. Di depan Edwin, Mileye dengan cepat mengorbankan pedang domain, namun, bahkan pedang domain tidak memiliki kekuatan untuk menahan kaki Edwin. Boom! Domain pedang pecah, dan Mileye langsung terkejut ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba menghilang, dan di kejauhan, Edwin sedikit menyipitkan matanya dan memblokirnya dengan lengan silang. Boom! Pedang biru gaib diterbangkan, tetapi lengan kanan Edwin terbelah, dan dia mundur ratusan kaki. Setelah berhenti, Edwin melirik pedang biru gaib di depan Mileye, dan berkata dengan penuh semangat, pedang yang bagus. Mileye dengan ringan melambaikan pedang biru gaib di tangannya, dan noda darah perlahan meluap dari sudut mulutnya. Tidak bisa mengalahkan.
Menghadapi Supermaster tahap ke-15 semacam ini, dia masih belum bisa mengalahkannya sekarang, terutama Supermaster tahap ke-15 ini yang tubuh fisiknya juga kuat. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah muncul di depan Edwin, dan lelaki tua berjubah itu melirik Mileye di kejauhan. Ketua klan, orang ini tidak sederhana di belakangnya. Edwin menyeringai, tidak apa-apa. Sekuat apapun orang di belakangnya, seberapa kuat itu? Manusia seperti apa? Sampah yang bahkan tidak bisa dihitung sedetik pun tingkat peradabannya. Bersambung.